Kita sebagai guru hanya menuntun. Ya, kita tidak punya kuasa kepada anak-anak kita. Saya berikan contoh. Ini, ini ada pulpen. Boleh minta bantu Pak? Genggam pulpen ini. Kuat. Saya, walaupun punya kuasa, tentu apa yang saya ambil dari Bapak ini, ketika dia tidak menyerahkannya kepada saya, itu bukan kendali saya. Saya rebut pun ini, kalau dia tidak mau melepaskannya, tidak akan memberikannya kepada saya. Mungkin baru Bapak ini memberikan kalau saya memohon. Itu pertama. Yang kedua, saya sugesti. Yang ketiga, nanti saya hukum Pak. Push up 100 kali. Sini bukan. Karena takut dia istirahat. Ini hanya ilustrasi. Bapak Ibu perlu kita pahami. Seperti itu juga kita kepada anak didik kita. Selama ini kita seakan-akan berkuasa. Selama ini kita merasa bahwa kita lah yang punya kendali, kita lah yang punya aturan yang bisa mengendalikan anak-anak kita. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan bisa dilaksanakan anak-anak. Nonsense. Anak-anak hanya bisa melakukannya karena yang 3 kali. Karena kita memohon, karena kita sugesti, karena kita memerintah. Ada hukum. Kendali sebenarnya adalah ada dalam diri anak-anak kita Bapak. Bukan kita. Bohong kalau kita katakan nilaimu di ujung bukan saya. Ya, itu bohong Bapak. Nah sekarang, bagaimana kita menuntut itu Bapak Ibu? Bagaimana kita mengarahkan kendali anak itu gunanya kita guru. Kita ini diibaratkan sebagai petani. Bagaimana kalau petani Bapak Ibu? Dia menanam cabai, tentu berbeda perlakuannya ketika dia menanam padi. Dia menanam jagung, berbeda perlakuannya kalau dia menanam tanaman yang lain. Tidak sama. Pupuk yang diberikan juga tidak sama, berbeda. Mungkin ada yang sama, mungkin apa pupuk yang putih itu ya, urea. Untuk apa itu daunnya. Mungkin itu sama, tapi ada perlakuan yang lain lagi. Ya, jadi samanya lagi berbeda. Tentu pembasminya juga berbeda. Nah, seperti itu juga kita kepada anak-anak kita. Inilah yang melahirkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita melihat kodrat anak-anak kita, bagaimana kita melihat karakteristik keunikan anak-anak kita untuk bisa kita arahkan dia dalam belajar. Ya, tentu capaiannya yang diharapkan adalah ini tadi Bapak, ya, profil belajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu apa Bapak Ibu? Pelajar sepanjang hayat. Ya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Belajar sepanjang hayat ini Bapak Ibu, ya, bukan berarti ada istilah dulu ya, long life education. Ya, belajar seumur hidup. Walaupun sudah tua, kita kadang mengartikan itu. Walaupun sudah tua tidak apa-apa sekolah. Bukan hanya itu maksudnya belajar sepanjang hayat. Ketika dia tidur pun dia belajar. Ketika dia di rumah pun dia belajar. Ketika dia di tengah masyarakat sekalipun dia belajar. Belajarnya apa? Karakternya, kepribadiannya, sikapnya, cara bicaranya, cara berpikirnya, ya, argumennya, kritiknya, kemandiriannya. Itulah yang diharapkan dalam
belajar sepanjang ayat ini. Ya. Tentu karakter itu diperlukan penguatannya. Ya. Harus dia mengalami pengetahuan sebagai proses untuk bisa dia belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi dalam kegiatan proyek ini peserta didik memiliki kesempatan mempelajari tema-tema yang sekarang ini sedang urgen di negara kita. Nanti ada 9 tema khusus untuk SMK ini ya. 2 tema wajib. Semalam sudah diulik ya. Ada kurikulum kita memakai apa? Kurikulum. Nah, maksudnya kan ada 3 tipe daripada kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Kurikulum. Sudah disepakati. Kalau Merdeka Belajar itu masih kurikulum 2013 dipakai. Ya. Tapi kalau Mandiri berubah itu kurikulum yang paling berbagi. Mandiri berubah, ya Merdeka berubah istilah. Ya di Kota Gunung Sitoli khususnya untuk negeri. Kalau swasta sudah terlaksana di Pemda, Saperius dan juga Lentera. Untuk negeri hanya SMA Negeri 2 pada tahun yang lalu. Kami sudah laksanakan P5. Justru yang diutamakan adalah proyeknya. Padahal bukan itu, ya. Bagaimana karakter itu bisa dikuatkan dengan proyek yang kita laksanakan. Bagaimana anak-anak itu mengalami pengetahuan, mengalami keadaan lingkungan di sekitarnya. Ini yang dikatakan tadi. Dia mengalami pengetahuan itu, ya, untuk memperkuat karakternya, untuk memperkuat ya nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Ya. Kemudian kreatif, kemudian pengenalan kritis dan mandiri. Inilah yang mau kita kuatkan dimensi ini. Ya, dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara lagi? Perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri. Ini yang kami katakan tadi, mengalami kehidupan itu di tengah-tengah rakyatnya. Makanya proyek ini nantinya tidak hanya sekolah yang melaksanakan, bahkan untuk masyarakat, apa isu-isu yang penting untuk lingkungan saat ini. Itu tema yang kita angkat pertama kali. Ya, karena kita memilih ada 7 tema, yang nanti ada 7 tema, dan 1 tahun untuk kelas 10 minimal 3 tema harus kita laksanakan. Ya, minimal 3 tema harus kita laksanakan. Dipilih 2 yang dipilih, 1 wajib. Ya, apa saja tema-temanya itu? Ini dia, ya. Dimensi-dimensi yang saya katakan tadi, mulai dari beriman dan bertakwa sampai kepada kreatif, ya. Ini menunjukkan profil Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitifnya, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia, sekaligus dia juga warga dunia. Jadi sekarang, kalau kita kenal Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah lama mengenalnya, walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua. Sekarang Bapak Ibu, kebinekaan itu bersifat global.
anak-anak kita jangan hanya mengaku keragaman itu di dalam negara kita, tetapi dia juga mengakui ada keragaman berbagai negara, ada keragaman ras, ada keragaman kehidupan di seluruh dunia ini secara global. Dan bagaimana dia menerima itu, bagaimana dia bisa melihat hal itu suatu kemajuan, bukan sebagai suatu kemunduran, dan bagaimana dia menanggapi hal itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu makanya dikatakan adalah berkebinekaan global. Bukan hanya lagi bagaimana dia dengan rakyatnya Indonesia saja, tetapi dalam hal ini adalah warga dunia. Dia bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, keragaman yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus mengenali dulu bahwa P5 itu adalah bagian daripada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ada yang disebut dengan intrakurikuler. Intrakurikuler itu akademiknya, setiap mata pelajaran. Kemudian ada yang disebut dengan co-kurikuler. Untuk menguatkan karakternya, maka ada co-kurikulernya. Itulah P5. Selanjutnya ada yang disebut dengan ekstrakurikuler. Ini untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita yang dimiliki masing-masing pribadinya. Jadi ini tidak terlepas satu kesatuan seluruhnya. Tujuannya apa? Sesuai dengan visi pendidikan tadi, bagaimana menciptakan pelajar Pancasila. Itu makanya ada di tengah. Ini bisa berkembang biak, didukung oleh budaya sekolah. Bagaimana kita membuat iklim sekolah kita ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita munculkan budaya positif di sekolah, disiplin yang positif. Makanya Bapak Ibu, hukuman pelanggaran yang kita lakukan anak-anak, kita hukumnya. Hukuman itu sanksi, penghargaan itu tidak boleh lagi sebenarnya. Karena hukuman hanya membuat si anak itu tidak akan takut dengan apa yang sudah kita gariskan. Sanksi hanya membuat dia takut pada saat itu juga. Dan penghargaan hanya membuat dia merasa stres ketika penghargaan itu pada akhirnya nantinya dia tidak bisa mempertahankan. Ada banyak anak-anak kita gara-gara turun ranking nangis-nangis di rumah. Ada banyak anak-anak kita down, tidak mau belajar lagi karena prestasinya yang menurun. Hanya gara-gara mungkin 0, perbedaan nilai dengan teman. Jadi bagaimana ciptakan budaya positif, buat keyakinan sekolah. Dimulai dulu dari keyakinan kelas. Pecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Ini ada Ibu Guru penggerak. Bagaimana kita menyadarkan anak itu dengan kesalahan, dengan apa yang sudah diperbuatnya. Kita menyadarkan bahwa orang bisa salah. Semua orang bisa salah. Tetapi bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya, itu yang lebih penting. Sehingga itu akan tertanam dalam jiwanya. Dan ketika itu terjadi kembali, dia tidak akan dia akan menyadari dan tidak akan jauh untuk melangkah di dalam kesalahan itu. Nah, jadi diciptakan budaya sekolah Bapak Ibu. Jadi proyek penguatan profil Pancasila ini tidak dia dalam bentuk satu ilmu dia, tidak. Interdisipliner. Artinya terlepas dari semua capaian pembelajaran. Terlepas dari tujuan pembelajaran kita masing-masing guru mata pelajaran.
Ini berdiri sendiri. Ya. Modulnya dari mana? Kita yang buat. Ya. Disesuaikan dengan tema, dengan topik yang kita pilih. Nanti ada beberapa contoh yang sudah kami laksanakan di sekolah, ya, yang mungkin nanti bisa kita juga laksanakan di sini. Tapi yang kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan ya Bapak Ibu ya. Isu-isu yang terjadi di lingkungan kita sekarang ini bisa kita jawab ya dengan P5. Kita singkat dia P5. Kita jawab dengan melihat tema mana yang lebih cocok untuk isu itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat kata proyek ini itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Jadi tema itu menantang, ya. Kenapa menantang dia? Karena memang itu yang kita perlukan pada saat itu. Itu yang dibutuhkan oleh sekolah kita, yang dijawab dengan proyek, ya. Tetapi Bapak Ibu dalam P5 ini, proyek ini, ketika kita melaksanakannya, bukan berarti langsung kita aksi. Tidak. Kita perkenalkan dulu kepada anak-anak kita. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa dimensi-dimensinya? Selain dimensi ada lagi elemennya Bapak Ibu. Nanti kita lihat, ada banyak lagi elemennya. Ya, contoh untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kalau tidak salah ada 5 dimensi, ada 5 elemen. Ya, elemen akhlak kepada Tuhan, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama, akhlak beragama, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ada 6. Ada elemennya dan ada lagi sub elemennya di bawah. Itu nanti menjadi tujuan pembelajaran kita dalam modul P5 kita. Ya, itu nanti dirangkai untuk tujuan pembelajaran P5, disusun dalam modul. Ya, prinsip-prinsip kunci dalam P5 yang akan kita laksanakan ini, ya, yang pertama adalah prinsipnya holistik. Ya, dilaksanakan, kita melaksanakannya itu secara utuh dan menyeluruh. Ya, dia tidak terpisah-pisah. Ya, dalam arti perencanaan ini, ya, penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini, kerangka berpikirnya holistik. Ya, mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungannya dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Jadi ada isu tadi di lingkungan kita, maka secara holistik kita bongkar dia secara menyeluruh dan utuh, tidak terpisah-pisah. Bagaimana isu itu, ya, bisa menjawab, ya, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Contoh misalnya, ya, lingkungan kita sering banjir. Ini isu yang sangat urgen harus kita bahas. Maka kita buat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat dimensinya apa yang lebih tepat untuk proyek itu. Ya, topiknya itu apa? Mencakup apa? Bagaimana nanti hasilnya? Apa goalnya untuk proyek ini? Jadi dia secara menyeluruh dikaji. Bagaimana dengan masyarakat setempat? Bagaimana dengan lingkungan kita? Ya, nanti kalau misalnya ini banjir, bagaimana mengarahkan airnya? Kemana dibuang? Itu maksudnya ini prinsip yang pertama adalah holistik. Berikutnya kontekstual. Pengalaman nyata apa yang terjadi di lingkungan, terutama dulu di sekolah kita, ya, misalnya terjadi pembulian antar teman, sering terjadi perkelahian, ini isu penting, ya, ini kontekstual, bisa kita angkat dalam profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, ya.
Masalah bullying di sekolah. Bagaimana anak-anak itu menyadari bahwa bullying itu ya bisa menjatuhkan mental orang lain dan bahkan bisa membunuh. Ya, hanya gara-gara dia diejek. Ini orangnya sini sering namanya Farisa. Padahal sebenarnya Farisa itu sudah masuk ke dalam bullying. Ya, karena kita fokus kepada satu orang untuk kita jadikan bahan ketawaan. Padahal yang kita jadikan bahan ketawaan itu sendiri mungkin dalam hatinya tersayat-sayat. Ya, sampai di rumah dia lupa bahwa yang diminumnya adalah Bible. Ya, itu kenapa bullying tadi kita menganggap bahwa Farisa. Padahal sebenarnya kita tidak tahu dalam hatinya terkoyak-koyak. Ada siapa itu artis Korea terkenal, artis itu malah hanya gara-gara bullying di media sosial, di Instagramnya, banyak orang menyalahkannya karena penampilannya, akhirnya dia bunuh diri. Ini media sosial juga bisa membunuh orang. Ya. Jadi itu bisa kita angkat Bapak Ibu sebagai proyek dalam P5 ini. Ya, kita lihat tema yang tepat apa. Lalu nanti kita jabarkan di dalam modulnya. Bagaimana pelaksanaannya? Tentu harus disediakan dulu ada koordinatornya. Berapa kelas kita? Kelas 10. 2 kelas, berarti hanya 1 koordinator. Dan itu 1 kelas hanya 2 jam diakui. Seandainya 4 kelas, berarti bisa 2 koordinator. 1 koordinator penuh 6 jam, satunya lagi hanya 2 jam. Ya. Selain koordinator, ada fasilitator. Sudah disepakati siapa fasilitator? Belum ya? Koordinator juga belum. Nanti setelah workshop ini nanti siapa yang rajin workshop itu dipilih kepala sekolah yang tidak pernah absen. Kemudian berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, kita sebagai guru ini punya nilai-nilai. Ya, kita guru ini punya nilai-nilai. Ya, kita harus berorientasi pada murid kita. Kita juga harus reflektif. Artinya, apa yang sudah kita kerjakan itu kita refleksikan lagi. Sudah sesuaikah yang saya lakukan ini atau belum? Sudah menjawabkah yang saya lakukan ini atau belum? Apakah model pembelajaran yang saya lakukan tadi di kelas sudah sesuai atau tidak? Sudah cocok? Sudah berterima dengan anak-anak atau tidak? Kita juga harus berefleksi. Harus juga mandiri. Harus juga inovatif. Itu nilai kita sebagai seorang guru. Belum lagi peran kita. Kita juga berperan sebagai coach kepada teman sejawat. Jangan juga hanya berdiri sendiri, kita berkolaborasi. Kita juga sebagai partisi dalam komunitas kita. Ya. Jadi kita punya nilai dan punya peran. Maka dari itu, yang terutama bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Jangan berpusat kepada kita. Ingat yang saya katakan tadi, bahwa kita itu bukan pengendali anak kita. Anak didik kita lah yang punya kendali. Mereka yang punya kodrat. Kita hanya menuntun, mengarahkan. Ya, kita tidak punya kuasa kepada anak-anak kita. Ya, sering salah tindakan kita Bapak Ibu. Jangan kita jadikan anak-anak itu sebagai sahabat. Jangan kita jadikan anak-anak itu ya sebagai orang yang kita perintah juga. Salah juga. Ya. Tapi bagaimana kita menjadi manajer kepada anak-anak kita? Itu yang diharapkan. Ya. Kita guru ini adalah manajer kepada anak-anak kita. Bagaimana kita merencanakan mereka, bagaimana kita memproses mereka, dan bagaimana kita mengarahkan untuk mencapai kodrat dan keselamatan yang setinggi-tingginya.
Ya. Berikutnya Bapak Ibu, eksploratif. Ya, ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses menemukan, inquiry, dan mengembangkan diri. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang berkaitan dengan skema formal pengaturan mata pelajaran. Artinya Bapak Ibu, dia di luar dari mata pelajaran. Ya. Tapi dalam proyek penguatan Pancasila ini, bagaimana kita menemukan dalam pengembangannya? Jadi Bapak Ibu guru sendiri yang membuatnya. Modulnya juga demikian nantinya, mengembangkannya sendiri, terlepas dari ya mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini beberapa manfaatnya Bapak Ibu, ya, untuk sekolah, untuk guru, dan untuk peserta didik. Kami tidak bahas lagi itu. Kita lihat dulu Bapak Ibu struktur kurikulum SMK. Sudah dibahas semalam ya. Jumlah jamnya belum ya? Karena ini berkaitan dengan P5. Kita perhatikan Bapak Ibu, ini pendidikan agama. Siapa guru agama? Pak Lim ya. Jumlah les Bapak agama Kristen, agama Buddha yang ada di atas. Oh, Pak Lofis ya. Mana agama Kristen? Oh ini Pak. 108. Asumsinya Pak, dalam 1 tahun itu ada 36 minggu efektif. Ini ya Pak. Baru 1 jam pelajaran itu 45 menit. 108 dibagi 36 minggu. Berarti 3. Berarti Bapak 3 les dalam per minggu. Hanya saja Pak, sudah dipotong 18 les untuk P5. Artinya pada saat nanti P5, Bapak tidak mengajar agama, tapi yang Bapak ajari adalah P5. Untuk Bapak pada P5 ada 18 jam dalam 1 tahun. Bapak mengajar hanya 90 jam untuk intrakurikuler, tatap muka untuk pelajaran Bapak agama, dengan jumlah tadi 3 jam per minggu. Demikian juga PKN. Ya, 72 bagi 36 berarti hanya 2 jam pelajaran. Sudah diambil 18 untuk P5. Nah, bahasa Indonesia 144 bagi 36. Ini asumsi ya. Kadang minggu efektif itu bisa juga 38. Bisa juga turun dia hanya 35 karena banyak libur. Ya, karena pas puasa mungkin atau hari raya. Ya, apalagi kalau hari raya agama Islam ditambah lagi liburnya, kita yang enak. Berarti ini 4 jam bahasa Indonesia, tapi nanti ibu mengajar P5 36 jam dalam 1 tahun. Artinya juga guru bahasa Indonesia lebih banyak mengajar. Kita sesuaikan dulu juga dengan porsinya. Ya, sesuaikan juga dengan porsinya. Jangan nanti ya untuk yang mengajar PKN 18, tapi dia yang sering masuk P5 dibuat oleh koordinator. Akhirnya mimba ke kelas mereka musuh bawah. Di Moli jadinya, di Bermonto di Baici. Nah, satu bawa waktu. Yo bomanu. Awamannya bagi gini rodo saya. Padahal dia hanya 18 jam untuk P5. Tapi lebih dia mengajar. Makanya ini diperhatikan juga oleh koordinator ini nanti.
Ya, artinya asas keadilan itu juga harus ada. Didistribusikan jam itu sesuai dengan jumlah-jumlah ini. Ya, berarti Bapak Ibu seluruhnya, ya, kecuali dasar program kalian Bapak Ibu yang tidak ada P5, dia tidak mengajar P5, jadi harus disesuaikan ini. Ya, kalau minggu itu diadakan P5, berarti dalam minggu itu P5 berjalan, mengajar ini juga dasar-dasar program kalian tetap berjalan, mengajar seperti biasa. Mereka tidak ada P5, tidak dilibatkan. Ya, demikian juga mata lokal. Jadi ada dua itu. Kalau dasar-dasar program kalian ini kan ada banyak mata pelajaran ini. Disesuaikan dengan jurusannya kan, ya, atau program kaliannya. Nah, kita hitung Bapak Ibu. Total untuk P5 288. 288 jam. 1 jam per hari 8 jam. Ya kan? Kita bagi Bapak Ibu. 288, asumsi dulu 8 jam per hari. Bagi 8. Berarti 36 hari dalam 1 tahun kita melaksanakan P5. Itu maksudnya. Ya. Berarti di kelas 10 ini nanti kita laksanakan P5 dalam 3 tema dalam 36 hari. Ya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Selanjutnya di kelas 11 nanti bagaimana? Ya, ini hanya gambaran saja ya. Kalau ini Bapak Ibu ya, lagi untuk seni berbeda dengan kurikulum 2013 kemarin. 2013 semua diajari seni tarinya, seni musiknya, teaternya. Kalau di kurikulum Merdeka pilih salah satu. Kalau seni tari saja. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 mereka menari-nari saja sampai capek. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Sesuaikan juga dengan ya gurunya, artinya kompetensi gurunya yang kalau ada memang guru mata pelajaran seni, mungkin dia seni musik jurusannya di kuliah, maka seni musik. Ya, atau bukan seni, tidak ada seni kepada kita, ya, bisa prakarya, ya, atau disebut dengan seni kriya, bisa salah satunya. Kemudian kita lihat proporsi JP antara aspek ilmu pengetahuan alam dan aspek ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan program kalian. Ini Bapak Ibu ya, 216 kita bagi 216 bagi 36 6. Kita sesuaikan porsinya Bapak Ibu. Contoh pertanian, IPA-nya 4, IPS-nya 2. Itu maksudnya. Ya. Atau elektronik bisa balance 3 IPA 3 IPS-nya. Tidak berkesalahan itu Pak. Tidak. Kita merdeka. Inilah merdekanya. Sekolah yang mengatur, asal jangan satu les Pak. Itu namanya gawat darurat. Ya. Hamnya itu gimana dong nanya label? Berbakat tuh nasa pada alasnya mau peladu. No label, ada nama saya itu bida. Masuk Bapak Ibu. Sebentar Pak Imam tidak dulu. Tapi itu pun dengan durasi yang ya, karena 5 menit itu sudah mengamankan yang untuk tidak masuk. Nanti kan tinggal 40 menit lagi. Karena tidak ada di sini di sekolah lain gitu. Kalau
Kalau di sini semua rajin-rajin. Sudah bel, langsung angkat buku, masuk ke kelas. Oh, biasa. Apalagi ada lagi guru yang saya perhatikan yang dilihatnya terus jam di atas. Sebentar jam. Ya. Sudah lewat jam, tata usaha mungkin lupa ngebel, dia berteriak, bel. Gak ada di sini. Ya, di sekolah kami banyak begitu. Ya. Apalagi di TMB dulu ya Bu. Apalagi karena jauh-jauh tempatnya. Sudah jauh lagi tempatnya, jalannya lagi santai saja. Kapan bisa tiba? Ya. Nah, itulah mau kita bertobat Bapak Ibu. Ya, jangan seperti itu. Sebenarnya kurikulum merdeka ini enak kali kita mengajar. Tidak perlu lagi jelaskan dari awal sampai Z. 2 jam Anda berdiri di depan. Tidak perlu. Putar video. Lalu, apa yang kamu tangkap dari video itu? Itu saja proses pembelajaran. Sudah aman. Ya. Tapi saya belum buat video. Siapa suruh kau buat video? Banyak kita tempat mengambil video. Jangan hanya main game aja kita di HP itu. Download video-video pembelajaran. Banyak di YouTube sekarang Bapak Ibu. Mau unit berapa, mau elemen apapun dia, ada di YouTube. Itu boleh kita pakai. Tapi jangan download lalu kamu anggap itu buatanmu. Nah, itu namanya tidak menghargai hak cipta orang lain. Dan bisa juga dipenjara itu. Ya. Setiap kita ambil itu, buat sumbernya dari mana. Ya. Kalau tidak linknya pun kita kasih tahu sama anak-anak. Biar juga yang membuat video itu semakin berkembang dia. Kita juga kan tahu make. Ya, kita pakai untuk anak-anak kita untuk mengajar. Kecuali kalau Bapak Ibu ada hobi, ya, untuk videokan, ya sudah itu yang Bapak videokan. Itu yang Bapak tampilkan nantinya. Bapak Ibu upload di YouTube, suruh anak-anak itu akses di YouTube. Sekalian subscribe ya. Nah, komen dan share. Itu Pak Delau itu yang buat begitu. Nah, asal mandi dia di partai itu. Guys. Rata-ratanya gay-gay. Kayak sosok. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia misalnya Bapak Ibu administrasi perkantoran, janganlah IPA-nya Pales Pak, tapi IPS-nya. IPA-nya 2 jam saja. Cukup dia hanya untuk pengenalan kepadanya IPA-nya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau kita lihat nanti akan saya bagi nanti apa nanti itu kata capaian pembelajaran. Tidak ada ini khusus untuk SMK. Bapak Ibu cari pun sampai jungkir balik salto 50 kali nggak akan dapat. Ya. Karena ini sudah sama dengan capaian pembelajaran di SMA. Ya, capaian pembelajaran di SMA. Nah, untuk informatika ini pun disesuaikan dengan program keahliannya. Contoh, dia jurusan atau program keahlian administrasi, maka informatika yang diperdalam kepadanya Word, membuat surat-surat, ya, data Excel akses, ya, dia apa namanya, jaringan, TKJ ya. Tentu yang diperkuat kepadanya bukan Word lagi, ya. Bukan itu lagi yang diperkuat, tetapi yang diperkuat kepadanya adalah masalah jaringannya tadi, mungkin program. Jadi disesuaikan Bapak Ibu, ya. Sudah sampai di sini. Jadi disesuaikan dia, ya. Demikian juga bahasa Inggris disesuaikan juga dengan jurusannya, ya. Bahasa Inggris pariwisata berbeda dengan bahasa Inggris di perkantoran. Berbeda lagi istilah-istilah mesin. Berbeda lagi istilah di pertanian. Iya Bu ya.
Bahasa Inggris kan? Iya. Jadi itu kita sesuaikan dia jurusannya, program keahliannya. Ini yang penting di sini kelompok mata pelajaran kejuruan ini. Demikian juga matematikanya. Karena ini sudah masuk kelompok mata pelajaran kejuruan. Matematika di administrasi perkantoran berbeda dengan matematika di tentu berbeda-beda semua kan Bapak Ibu ya, tidak sama. Mana yang lebih kita fokuskan? Nah, itu kemerdekaan guru Bapak Ibu. Jangan katakan tidak ada di kurikulum, tidak ada demikian sekarang. Itu kemerdekaan guru dalam mengolah ya materi esensial kepada murid kita. Itu namanya materi esensial yang penting untuk diperdalam oleh anak-anak itu. Karena ini adalah kejuruan, maka sesuaikan dengan program keahliannya ya. Matematika di sipil atau teknik bangunan berbeda dengan matematika di pertanian. Pertanian kan mengukur berapa banyak dipakai pupuk, menghitung berapa penghasilan, kalau panen nanti berapa penghasilan. Nah, matematika di bangunan apa? Tentu dia tidak boleh sudut-sudut itu meleset 1 mil atau 1 senti. Harus dapat ukurannya. Berbeda. Jadi ini disesuaikan Bapak Ibu. Ya, ketiga mata pelajaran ini atau keempat mata pelajaran ini, kecuali dasar-dasar program kalian ya, ini di kelas 10. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, tadi kemarin sudah disampaikan ya istilah-istilah itu ya. Capaian pembelajaran itu kompetensi inti, ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran itu hampir sama dengan silabus dulu, ya. Dan RPP boleh kita pakai sebenarnya RPP istilahnya, boleh juga istilahnya modul ajar, ya. Nanti kita akan coba buat nanti modul ajar bagaimana, kita kenali bagaimana modul ajar. Nah, untuk kelas 11 Bapak Ibu, ya. Sama seperti tadi, tetapi sudah banyak di sini yang tidak ada lagi P5. Ya. Ini mata pelajaran konsentrasi, itu sesuai nanti dengan mata pelajarannya masing-masing. Tetapi ada mata pelajaran pilihan. Anak-anak kita bebas memilih mata pelajaran apa. Kita lihat keterangannya. Yang pastinya Bapak Ibu, ya, mata pelajaran pilihan ini boleh dipilihnya dari mata pelajaran yang tidak ada di kelasnya. Boleh juga mata pelajaran keahlian dari program keahlian lain. Ya, loh bagaimana Pak kalau hanya 1-2 yang memilih? Kita ajarin. Hanya karena sekolah kita kekurangan tenaga, lebih baik kita setel pilihan ini. Kita setel istilahnya. Susah juga nanti kalau ada 1-2 yang memilih mata pelajaran ini, ya, ada lagi yang memilih yang lain. Kita juga kekurangan ruangan. Jadi kita juga punya kemerdekaan untuk menyesuaikan. Kita setel. Bagaimana supaya ya anak-anak itu jangan sembarangan memilih. Tapi tentu kita arahkan. Ya, contoh kami di SMA Negeri 2, karena di SMA itu sekarang tidak ada istilah jurusan IPA IPS. Tetapi dia memilih mata pelajaran apakah fisika, biologi, kimia, geografi, kecuali yang
kelompok A tadi ya. Kan ini ada 2 kelompok Bapak Ibu. Kecuali yang 2 kelompok itu bukan pilihan, itu wajib. Ini yang kelompok ini pelajaran umum. Ini tidak dipilih ini. Ya, karena tanpa dipilih pun ini tetap masuk. Dimulai dari agama sampai pada mata lokal. Tapi untuk kelompok mata pelajaran kejuruan ini, kecuali matematika dan bahasa Inggris, ini pilihan, bukan pilihan, karena tetap masuk dia. Tapi disesuaikan dengan jurusannya tadi atau program keahliannya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang dipilih yang tidak ada di sini. Contoh tadi ada IPA, ada IPS, anak-anak boleh memilih. Informatika boleh dipilih, padahal dia jurusan pertanian. Boleh. Atau dia jurusan pertanian, dia memilih salah satu ya mata pelajaran kejuruan di jurusan lain. Itu bisa. Ya. Tapi yang saya katakan tadi, ya, kita juga kekurangan tenaga. Tentu kalau ini semua pecah, ya, tidak ada lagi ruangan untuk menampung itu setiap mata pelajaran. Di kami ada satu sekarang, kalau masuk ada yang belajar geografi tinggal, yang belajar fisika pindah ke ruangan. Karena tadi berbeda pilihan mereka. Terpaksa begitu, berarti tambah ruangan. Nah, mengingat hal itu makanya kita setel. Kita arahkan anak-anak ini adalah pilihan ya, pakai 1, 2. Ya, kita kelompokkan apa yang dipakai 1. Kita kelompokkan juga apa yang dipakai 2. Itu mungkin lebih mempermudah daripada ya kita melaksanakan ya pilihan itu bebas, sehingga bisa membuat ya terkendala bagi tenaga kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk kelas 11 hanya 36 jam pelajaran untuk P5. Kelas 11 sebentar ya. Lihat dulu. Maaf, kelas 12. Nah, ini kelas 11. Hanya 144. 144 kali 8. Berapa hari? Berarti hanya 18 hari. Ya. Tidak boleh hanya satu tema Bapak Ibu ya. Untuk di kelas 12 minimal 2. Satu pilihan, satu wajib dilaksanakan dalam 18 hari. Ya. Berarti 9 hari untuk tema yang satu, 9 hari untuk tema yang lainnya. Di kelas 12 lebih sedikit lagi. Karena di kelas 12 ini Bapak Ibu diadakan ini praktik kerja lapangan 6 bulan. Ya, 6 bulan. Langsung ini. Kalau selama ini berapa bulan? 3 bulan. Nah, untuk kurikulum merdeka 6 bulan ini. Dan jam pelajaran juga sudah berkurang. Ya, jadi itu tergantung kepada sekolah bagaimana menyesuaikannya. Contoh 54 bagi 36. Kalau tidak salah. Atau berapa itu? 54 ya 1,5 betul kan Pak? Hanya 1,5 jam per minggu. Tidak mungkin. Hitungannya per tahun. Hanya 36 jam lagi kita masuk. Artinya kita mengajar PKN itu hanya 36 jam. Atau hanya 18 hari kalau dia full. Ya. Berarti kalau 18 hari, 9 hari di semester 1, 9 hari di semester 2. Nah, itu juga tergantung kepada kebijakan sekolah. Contoh kebijakan sekolah. Dari hari Senin sampai dengan Kamis mungkin mereka di lapangan PKR. Tapi Jumat Sabtu mereka masuk. Tapi disesuaikan waktunya Bapak Ibu ya. Disesuaikan waktunya. Artinya ada nanti pada bulan tertentu mereka tidak belajar mata pelajaran itu lagi.
Karena kan tidak mungkin hanya 1,5 jam. Bagaimana mengaturnya itu? Ya, kalau dia 1,5 jam, berarti dia hanya 45 menit bagi 2. Berarti 22,5 tambah 45. Berarti 67,5 ya. Iya. 1 jam 7 menit PKN masuk. Gantung kan? Lebih baik dia 2 jam saja. Nanti ini diperhitungkan oleh Wakasek kurikulum. Ada nanti pada bulan tertentu sudah selesai yang 18 jam ini, yang 36 jam ini, maka pada bulan itu tidak masuk lagi PKN. Atau di selang-seling dia, minggu ini PKN, minggu depan bukan PKN lagi. Bisa. Mungkin mata pelajaran lain minggu depannya. Untuk memenuhi yang 36 jam. Atau bisa juga kita selesaikan dulu, nanti di semester 2 kalau cukup waktu ya. Di semester 2-nya kita laksanakan, tapi semester 2 hanya sampai bulan Maret efektifnya. Hati-hati juga, karena nilai rapornya juga tidak ada nanti. Dari mana kita ambil? Berarti itu ya kemerdekaan daripada sekolah. Siapa kurikulum? Ibu sudah punya konsep ini. Kalau ibu ini sudah, saya lihat dari wajahnya sudah luar biasa. Amin. Dari mata kita bisa melihat orang kalau. Amin. Amin. Cepat ibu ini menanggapinya. Bahkan sebelum kita belajar ini pun sudah selesai mungkin. Sudah ada persiapan. Jadi itu apa ya? Inilah jumlah jam untuk P5 ya. Jadi di kelas 10 yang paling banyak untuk pelaksanaan P5-nya. Nah, untuk struktur kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, dia dibagi dalam fase. Sudah disampaikan sebelumnya. Iya, memang saya juga dari SMK Loa, baru SMK terakhir SMK Negeri 1 Mustoli Utara. Mereka juga mengeluh 2 hari mereka sudah melaksanakan, tapi untuk saya tanyakan konsep-konsep berikutnya, mereka aneh olehnya. Jadi namo buku langga masuk ke bakal lapas bisa. Itulah keadaan ya. Karena mungkin ini bapak-bapak pengawas dan dari dinas itu kan tidak terjun langsung, sehingga ya artinya mereka terbatas untuk menerangkannya kepada bapak ibu. Tapi kita lah yang berapa? Otodidak ya. Otodidak untuk mencari tahu. Nah, bapak ibu kurikulum merdeka itu dibagi dalam bentuk fase bapak ibu. Ya, fase A itu kelas 1 dan 2 SD. Fase B itu kelas 3, fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6. SMP seluruhnya itu fase D. Untuk kita SMA SMK dibagi 2, fase E dan fase F. Itu dia. Jadi untuk SMA ini dan SMK, fase E di kelas 10 seluruhnya, capaian pembelajarannya hanya dalam 1 tahun. Berbeda di kelas 11-12, karena capaian pembelajaran itu untuk 1 fase. Kalau dulu kan kompetensi inti itu untuk 1 tahun ya, 1 tingkatan. Ini tidak. Capaian pembelajaran untuk 1 fase. Jadi kelas 11, kelas 12, CP-nya itu kita singkat dengan CP ya Bapak Ibu. CP-nya itu satu fase. Karena dia 1 fase. Ya. Nah, kemudian
Nah, ini istilah-istilah yang kami katakan tadi Bapak Ibu. Ya, kompetensi itu diganti jadi CP. KD diganti dari tujuan pembelajaran. Silabus diganti dengan ATP. RPP diganti dengan modul ajar. Tetapi bisa juga kita pakai nama RPP. Tidak jadi masalah. Mana yang enak bagi kita. Hanya nanti ada beberapa komponen yang harus ada di dalamnya. Ya, kalau dulu di RPP kita tidak ada istilah pertanyaan pemantik. Nah, sekarang harus ada pertanyaan pemantik. Nah, itu untuk memancing anak-anak itu, ya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka secara ini pemantik ini kontekstual Bapak Ibu ya. Tidak perlu penelitian. Jangan pertanyaan pemantik akhirnya dia pingsan. Tapi pertanyaan pemantik itu bagaimana dia akhirnya tertarik selanjutnya untuk mau mendalami materi itu. Itu perbedaannya nanti. Kemudian KDE diganti dengan tujuan pembelajaran. Ya, indikator ini pertama pencapaian kompetensi diganti dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian harian diganti dengan formatif. Jadi penilaian bukan lagi itu istilahnya, tapi asesmen. Ya, namanya asesmen. Nanti akan kita lihat di materi berikutnya. Karena pembelajaran itu dan asesmen tidak terpisah. Makanya sekarang tidak ada lagi istilah penilaian tengah semester. Tidak ada lagi itu. Tapi penilaian itu atau asesmen itu berjalan seiring kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Jadi berjalan dia. Ya. Kalau dulu ada istilah kognitif, afektif, psikomotor, tetap ada, tetapi dia holistik, secara utuh dan menyeluruh, terpadu dia dalam proses pembelajaran. Tidak ada lagi khusus nilai kognitif, khusus nilai afektif, khusus nilai psikomotor. Ya, enak kali rapornya Bapak Ibu. Kami sudah isi, kita hanya ambil rata-rata terakhir nilai rapor. Tidak banyak lagi yang kita isi. Ya, di rapor untuk kurikulum merdeka ini. Kalau dulu kan 1 KD ada nilainya. Ya, KD 2 ada lagi nilainya. Itu pun bukan hanya 1 2 ya. Malah kurikulum kalau hanya 1. Ya. Masa hanya 1 KD hanya 1 juga nilai. Tapi kadang kan ada copy paste juga. KD 1 copy KD 2, KD 3, KD 4. Banyak. Apalagi kalau mendesak waktu tidak sempat. Kurikulum juga sudah menagih. Pak nilai Pak. Lalu Sarabo bisa selesai. Hebat kan? Ya. Lumayan begitu. Ada lagi. Oh, si anak cantik ini. 90. Makanya nanti ada protes anak. Makanya ini Bapak Ibu, jangan lagi ada perankingan. Di kurikulum merdeka tidak lagi ada perankingan. Tidak ada lagi juara. Dalam belajar tidak ada juara-juara Bapak Ibu. Karena belajar itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kompetisi. Ya, belajar itu bukan untuk dipertandingkan istilahnya. Ada juara berarti belajar itu dipertandingkan. Ya. Kan kita belajar untuk pertandingan, enggak kan? Biarlah belajarnya itu hasilnya itu untuk dirinya sendiri dan kebanggaannya sendiri. Tetap kita apresiasikan. Ya, tetapi secara pribadi jangan di depan umum. Kenapa? Ya, kalau di depan umum orang bertepuk tangan kepadanya, pada saat itu dia bangga. Kapan waktu dia jatuh, ini akan membuat suatu masalah baru. Ya, banyak yang juara umum dulu di sekolah, sekarang orang dibicarakan. Oh, bapak itu dulu, tukang beca itu juara umum itu dulu.
Ketika dia jumpa dengan kawannya Bapak Ibu, dia tidak mau lihat. Akibat psikologisnya sudah terganggu gara-gara juaranya. Karena yang juara pun belum tentu sukses dalam hidup. Makanya jangan ada juara. Tidak ada lagi itu Bapak Ibu ya. Bertobatlah. Serahkan kolektif sama saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah ada penilaian teman sejawat? Masih tetap ada, tapi dalam proses. Bahkan itu dipentingkan ketika presentasi anak-anak, maka kita tanyakan kawannya, itu sudah penilaian sejawat. Ya, bagaimana penampilan kawan-kawanmu? Itu sudah penilaian sejawat. Dan biar dia juga berefleksi. Ini penilaian diri sendiri. Ya, jadi kita suruh juga anak-anak itu berefleksi. Jangan hanya kita saja berefleksi, anak-anak juga harus berefleksi pada proses pembelajaran yang diterimanya pada hari itu, pada saat kita mengajar. Nah, tapi tetap ada yang dikatakan sumatif. Ini akhir semester atau pada akhir tahun ajaran. Kalau ini serentak seperti ujian biasa. Tapi kalau formatif, ini yang lebih penting Bapak Ibu ya. Ini tidak lebih penting dibanding ini. Karena formatif ini dalam proses setiap hari. Ya. Dan tidak mesti kerjakan soal. Tidak mesti itu. Ya. Penugasan bisa. Observasi kita bisa. Ketika dia tampil bisa, di situ kita ambil. Ya, penilaiannya. Jadi formatif itu, asesmen formatif itu tidak ada aturan baku. Ya, tidak ada aturan baku harus seperti ini, tidak. Itu kebebasan Bapak Ibu guru. Ya. Jadi, ya, dalam prosesnya itu sambil juga kita menilai, itulah asesmen. Bukan nilai yang menjadi patokan utama kita Bapak Ibu. Bukan nilai, tapi bagaimana dia bisa mencapai apa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan pada saat itu. Jadi perkembangannya yang kita lihat. Inilah beda penilaian dengan asesmen. Nanti kita lihat pada materi berikut. Kalau penilaian kan, bukan itu. Tapi bagaimana dia menangkapi, ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan kodratnya. Ya. Jangan Bapak Ibu, karena dia tidak pandai bercerita di depan, lalu Bapak Ibu tulis bodoh. Belum tentu. Mungkin dia bisa bercerita melalui gambar. Mungkin dia bisa bercerita melalui video. Mungkin dia bisa bercerita melalui tulisan. Itu kurikulum merdeka saat ini. Kalau dulu kan, anak buka halaman sekian, kerjakan. Ada anak-anak ya yang tidak suka dengan kurikulum itu. Bagaimana kita membuat dia itu sesuai dengan minatnya. Nanti akan saya tampilkan. Ya, ada rubrik. Boleh buat video, buat poster, buat lagu sesuai dengan tugas. Tapi kita buat rubrik. Rubriknya itu acuan kita menilai posternya, acuan kita menilai videonya, apalagi lagu yang akan dibawakannya. Ada apa di dalamnya? Sudah ada atau tidak? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian indikator soal diganti dengan indikator asesmen, penilaian teman sejawat diganti dengan formatif. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan diganti dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan kompetensi keahlian diganti dengan konsentrasi keahlian. Jadi ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, capaian belajar di SMK ya disusun per fase, yaitu fase E,
untuk kelas 10, fase E untuk 11, 12, dan 13. 13 untuk sekolah yang mengadakan program 4 tahun. Karena ada SMK yang melaksanakan program 4 tahun. Contoh ini SMK Kimia di Medan. Itu programnya 4 tahun. Dengan PKN-nya juga 1 tahun. Jadi tambah mereka juga PKN-nya 1 tahun. Nah, jadi dipilih ada perusahaan kita di sini Bapak Ibu. Nggak ada yang latar belakang seni, tapi yang punya ini kemampuan, Bapak Lim, seni musik mungkin, itu yang dipilih. Ya, maka itu terus. Artinya dipilih ini salah satu. Ya, ada pengawas kemarin yang di mana ini di Sukma mengatakan semua harus dipelajari. Ya. Kebetulan juga di Sukma sebagai narasumber. Aduh gawat ini kalau seperti itu dikatakan Pak. Karena umumnya kan mereka yang pertama memperkenalkan kurikulum kan. Saya hanya bagian-bagian terakhir. Jadi ketika saya dengar itu, waduh gawat ini. Lalu saya tanya, setelah dia selesai, waktu break saya tanya, Pak gimana Bapak belajar harus dipelajari semua seni itu? Enggak tahu saya Pak, dan struktur itu aja. Loh, jangan kita berikan informasi yang salah Pak. Hanya 1. Oh iya ya, abis nanti ya. Akhirnya jadi tanggung jawab saya lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu hanya 1. Tidak semua dipelajari lagi. Beda kurikulum teori 13 yang lalu. Semua ada di dalam. Ya, godok-godok. Kalau ini cukup 1 saja. Ataupun karena berpusat pada murid, bisa kita tanyakan kepada murid apa yang mereka sukai. Murid juga memilih. Karena orientasi kita berpusat pada murid, berpusat pada siswa. Dan itu lebih baik daripada kita sekolah. Ya. Hanya sekolah juga ya perlu perhatikan tenaga ya. Yang ada di sekolah juga tenaga ya guru musik ya musik. Ya. Tapi yang saya katakan tadi ini, kalau memang kita mampu, maka lebih baiknya kita berorientasi berpusat pada murid untuk memilih mata pelajaran yang disukainya di seni ini. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita dapat tadi Bapak Ibu, kami tidak bahas lagi masalah apa. Udah waktu break ya. Makanya Bapak Ibu sama saya apa ya? Kita serahkan dulu sambil dibaca-baca Bapak Ibu ya. Siap. Saya tidak terangkan lagi apa itu peran kepala sekolah, guru dan lain sebagainya. Nanti kita masuk melihat tema-temanya. Lalu bagaimana kita menyusun modulnya. Terus